ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal berapa sekarang? Masuk juga. Ini mobil apa ya? Ahmad Rifki. Rifik apa? Hah? Aisyah. Aisyah. Rizkil. Aisyah. Aisyah. Apa sih? Fatir Ilmi. Ya, ada Pak. Bagus banget. Gibran. Gibran. Ada di tanggal kehidupan nanti. Gibran wakilnya itu ya? Wakil Presiden. Melani. Oh, Melani. Mukti. Oh, Mukti. Prakasa. Prakasa. Raniza. Reza. Reza. Cewek. Saya kira Pak. Reza. Sila. Oh, nah ya. Mana itu? Kita memasuki Ya berakhir. materi penganiayaan. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran penganiayaan, kita mengulang pelajaran yang telah lalu, ya. Apa sebelumnya? Materi penganiayaan, ya kan? Kami dari kelompok 1. Mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Nailani Nazila. Kepadanya saya persilakan. Sallu alaihi. Penganiayaan adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Macam-macam penganiayaan antara lain penganiayaan berat dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan bermanfaat untuk fungsi anggota badan tersebut. Seperti memukul tangan sampai patah dan merusak mata sampai buta. Adapun penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, tetapi hanya menyebabkan luka atau kekeringan. Menggunakan penganiayaan dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. 2. Tidak dengan maksud takut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan. 3. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Oke, terima kasih kepada Melani Nazila yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Fatir Ilmi. Mana yang saya Pembunuhan menganiaya sangat dilarang dalam Islam, sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasannya dilarang. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfa wal udhna bil udhni was sinna bil sinni wal juruh qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah wa min lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya, balasannya yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 45.
Oke, mungkin itu materinya tentang penganiayaan. Ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi yang mau nanya tentang penganiayaan. Apa yang Anda ketahui tentang perbuatan penganiayaan? Masih kurang ngerti. Yaitu, Enggak. Mengapa perbuatan penganiayaan sangat dilarang dalam Islam? Mengapa penganiayaan Tulis di dikit. agama Islam? Ya. Yang kedua, pertanyaan. Ayo, ditampung dulu pertanyaan yang kedua. Silakan. Perbedaan kekerasan dan penganiayaan. Perbedaan antara kekerasan dengan penganiayaan. Saya mau nanya. Tahu, bentar. Bentar. Perbedaannya kekerasan dan penganiayaan. Ayo silakan. Saya. Ayo gantian. Belum. Sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam Islam itu apa? Apa aja? sanksi? Ya. Dari penganiayaan apa saja? Aku dong. C gantian. Belum. Oke. Dikit terus. Udah berapa pertanyaannya? Baru 3. Saya. Kita cuma 5 doang ya. Ya. Ayo silakan. Ya. Kan pelaku penganiayaan itu kan janjian ya, terus minta maaf. Terus kalau udah dimaafin itu apa hukumannya dihapus atau tetap berlaku? Ya. Apakah hukumnya nanti hilang? Ya, kalau sesudah pemaaf dimaafin gitu ya. Gitu. Apakah hukumannya hilang? Pak, ini kakakku nih. Satu lagi. Udah berapa? Udah. Ini dia. Coba. Dalil Al-Quran yang Apa? Dalil Al-Quran yang melarang Dalil dengan Al-Quran. larangan melakukan penganiayaan. Oke. Paham ya? Dan dijelaskan katanya. Oke, yang pertama soal siapa dulu? Dari Rifki dulu. Jawabin. Jadi, Langsung jawab kan? Iya. ya. Langsung jawab aja. Rifki. Jawabannya karena sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan. Pertanyaannya jelas apaan? Dibaca. Mengapa perbuatan menganiaya sangat dilarang dalam Islam? Jawabannya karena sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang diberikan, yang dibenarkan. Pak. Sah. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Boleh. Saya dulu. Sama Cahaya juga mau ngalah ya. Nomor 2 pertanyaannya. Apa perbedaan? Apa? Punya Liza. Apa perbedaan apa? Apa perbedaan? Ini soalnya apa perbedaan kekerasan dengan penganiayaan? Iya. Kekerasan adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik, kalau penganiayaan perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit. Memakai alat ya? Terus yang ketiga, bukti. Apa sanksi ya? Muka apa sanksi kamu? Ya. Ini mau soalnya apa sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam Islam? Jawabannya sanksi bagi pelaku penganiayaan dalam Islam bisa berupa kisos, balasan setimpal, diat atau denda, atau takjir, hukuman sesuai keputusan hakim, tergantung tingkat luka dan niat pelaku. Iya. Jadi sesuai kasusnya ya. Kasusnya berat, ini juga berat. Lanjut. Lanjut, yang prakasa kan Pak?
Ini sini. Sila. Silain siapa tuh? Buka dulu aja. Iya benar. Kakak saya dulu kak. Ya, kamu udah, ayo. Tulislah dalam Al-Quran terkait dengan larangan melakukan penganiayaan. Iya. Jawabannya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udunu bil-uduni was-sinna bis-sin wal juruha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 45. Oke. Berarti Sebentar ini soalnya. Ustaz. Habib. Ustaz. Assalamualaikum. Sudah terakhir, pertanyaan terakhir. Rumah gimana nih? Kami semuanya. Pertanyaan apa yang terakhir tadi? Ini pendapat ya. Belum ketemu. Berarti agak berat nih pertanyaan nih, sampai agak lama. Ini aja. Apa pertanyaannya apa? Apa nih? Apa hukumnya? Kalau pelaku penganiayaan udah maafin dan kalau yang dianiaya Udah dimaafin? Dari Pak. Hukumnya? hukumannya bisa dihapus atau masuk ke dalam hukumannya. Iya. Jawabannya ya. Pertanyaannya, pertanyaan dibaca di Lagi. Kan ada namanya kan. Ini soalnya apakah jika pelaku penganiayaan dimaafkan oleh keluarga korban, apakah hukumnya masih berlaku? Menurut saya hukumnya masih berlaku. Hukumnya bisa berupa denda, diat, atau keputusan hakim sebagaimana dijelaskan dalam dalilnya. Jika mata dibayar dengan mata, hidung dengan hidung. Cukup teman-teman gimana? Boleh. Udah ngerti cukup? apa? Menjaga aturan-aturan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang kita jagoan, kita pengen bunuh-bunuh aja. Itu nggak boleh. Ada hukumnya. Demikian materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa diamalkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.